21. Makam Syekh Bahrudin. Setelah setengah jam memacu motornya, Hamim sampai di kecamatan Waru. Tak lama setelah bertanya pada seseorang, Hamim samapi di area makan Kiai Bahrudin, di Desa Delima. Seusai memarkir motornya, Hamim langsung wudhu kemudian melaksanakan sholat isyak di Masjid Kiai Bahrudin. Selesai sholat isyak, Hamim beranjak ke makam, lalu duduk kemudian bertawasul dan dilanjut dengan membaca zikirullah. Di saat membaca di zikir, Hamim berkata dalam hati, ternyata banyak bangsa jin yang ziarah duduk di depan makam. Kenapa Kiai Basori guruku menyuruhku ngaji di makam Mbah Wali Bahrudin sini ya? Pasti ada sesuatu yang tidak aku tahu. Selesai melantunkan di zikir, Hamim menutup dengan doa, kemudian beranjak dari depan makan. Lalu berjalan menuju warung kopi. Pak, es Fanta. Pesan Hamim lalu duduk atas keramik. Iya mas, jawab Pak Wandi pemilik warung. Tak lama kemudian, ini mas, esnya, ujar Pak Wandi. Terima kasih pak, kata Hamim lalu meneguk es, kemudian menyulut rokok. Makam ini sepi tidak seberapa ramah, hanya 1-2 orang saja. Tapi, kalau melihat suasananya sangat keramat sekali. Gumam Hamim pelan. Setelah setengah jam duduk di warung lesehan area makam, Hamim pun beranjak pulang. Sambil mengendarai motor pelan-pelan, Hamim berkata lirih, bagaimana ya kabarnya Farida? Lama tidak bertemu, 4 tahun. Dulu, sepulang sekolah, aku dan Farida selalu bermain bersama. Aku, Baim, Samsul, Anton dan Farida. Tapi, ayahnya Farida tidak suka denganku, karena aku anak orang miskin. Sedangkan ayah Farida, orang kaya, pengusaha kontraktor. Kalau Farida ketahuan main bersamaku, Farida langsung disuruh pulang. Dan aku dimarahi. Kenangan masa anak-anak. Tapi, aku selalu ingat. Selang setengah jam, Hamim sampai di rumah dan memarkir motor di depan kamar panggung. Setelah ganti memakai sarung dan baju, Hamim beranjak ke musola untuk wudhu. Setelah itu, Hamim sholat hajat 2 rakaat dan dilanjutkan dengan membaca wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Baru saja wirid dapat 1/4 putaran tasbih, Hamim melihat ruh arwah gadis cantik yang berjalan menuju musola. Assalamualaikum, Gus Hamim. Sapa ruhnya Aisyah. Waalaikumsalam, jawab Hamim sambil memutar tasbih. Bagaimana kabarmu, Gus? Sekarang kamu jadi anak yang alim dan soleh. Bahkan kamu punya ilmu kekeramatan seperti Kiai Sepuh, ujar ruh Aisyah. Kamu siapa? Tanya Hamim. Aku Aisyah, putri ketiga Kiai Mensur. Rumahku RT 06 Rawe 03. Apa kamu lupa sama aku? Jawab ruh Aisyah. Subhanallah, ingat sekarang. Kamu kan teman satu kelas saat sekolah SD dulu. Lama tidak bertemu. Sekali bertemu, kamu sudah menjadi arwah, ujar Hamim. Iya Gus, aku meninggal baru 6 bulan yang lalu. Sepulang dari pondok pesantren, aku kecelakaan pas naik motor, dan jasadku mati akibat tertabrak mobil, jawab Aisyah. Kamu dulu belajar ngaji di pondok pesantren mana? Tanya Hamim sambil memutar tasbih. Aku dulu belajar di pondok pesantren Al-Akbar Kabupaten Gresik, ambil jurusan Hafidz Quran, jawab ruh Aisyah. Apakah kamu sudah hafal Al-Quran? Tanya Hamim. Alhamdulillah Gus, hafal 30 juz, selama belajar menghafal 3 tahun, jawab ruh Aisyah. Alhamdulillah, ternyata jasadmu utuh dan wangi, walau sudah dikubur selama 6 bulan. Itu karena kamu hafal Al-Quran. Barokahnya Al-Quran, ujar Hamim. Iya Gus, alhamdulillah. Aku tidak menyangka kamu salim ini. Padahal kamu dulu, maaf, murid paling bodoh, maaf. Sekarang kamu jadi anak yang alim, ujar Aisyah. Alhamdulillah, barokah kedua orang tuaku, juga barokah Kiai Basori guruku, dan barokahnya almarhum Mbah Wali Nawawi. Tapi, aku ini masih remaja, masih anak-anak, jadi masih suka bermain dan nakal, ujar Hamim. Sudah azan subuh Gus, mari kita sholat berjamaah.
ajak ruh Aisyah. Iya Aisyah. Mari. Jawab Hamim lalu menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu, sholat berjamaah dengan ruhnya Aisyah. Selesai sholat berjamaah, Hamim melanjutkan wirid sambil ngobrol dengan Aisyah. Gus, aku mempunyai keinginan. Apa kamu bisa membantuku? Ujar Aisyah. Apa keinginanmu itu? Tanya Hamim. Aku ingin jasadku dipindah di tanahmu ini, dekat musolahmu. Jawab ruhnya Aisyah. Berarti liang kuburmu harus dibongkar, digali, lalu dipindah ke sini. Sahut Hamim. Iya Gus. Jawab ruh Aisyah. Apa boleh sama orang tuamu? Tanya Hamim. Insyaallah boleh. Nanti aku akan hadir dalam mimpi ayahku. Aku tak bilang sama ayahku. Apa kamu izini jasadku dipindah di tanahmu? Ujar Aisyah. Boleh. Nanti, ibu dan bapakku aku buatkan rumah di sebelah. Dan tanah ini menjadi milikku sepenuhnya. Jawab Hamim. Tak terasa, Hamim dan ruh Aisyah ngobrol hingga jam 09 pagi. Ibu Maria melihat Hamim anaknya sedang duduk wirid di dalam musola. Mas Hamim lama sekali ya, wiridnya. Semalam, aku intip sholat di musola. Subuh masih duduk di musola. Sekarang, jam 09 pagi, masih duduk di musola. Aneh anakku yang satu ini. Gumam Ibu Maria yang habis beli garam di warung. Aisyah, mengapa kamu ingin jasadmu dipindah di tanah milikku ini? Tanya Hamim. Aku ingin dekat dengan musolahmu. Dan ingin dekat denganmu. Jawab ruh Aisyah. Ya sudah kalau begitu. Kamu kembali istirahat. Aku mau daftar sekolah. Kata Hamim. Apa boleh? Aku ikut denganmu. Ujar ruh Aisyah. Boleh. Kamu tunggu di teras kamar panggung sebentar. Aku tak mandi dan ganti baju dulu. Kata Hamim kemudian beranjak ke dapur. Hamim, kok lama sekali? Wiridnya? Tanya sang ibu yang lagi masak. Iya bu, ada perlu. Jawab Hamim lalu mandi. Selesai mandi, Hamim duduk di meja makan dapur. Ini piringnya kalau mau makan. Ujar sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim kemudian menikmati makan sendirian. Bu, habis ini Hamim mau daftar sekolah. Ujar Hamim. Emang bisa? Kan sudah terlambat. Sekolah sudah berjalan 6 bulan. Kata sang ibu. Kata Baim. Bisa bu. Tapi harus bayar ke kepala sekolahnya. Jawab Hamim. Oh, gitu ya. Emang, mau daftar sekolah di mana? Tanya sang ibu. Kata Baim, disuruh daftar di SMA Florida. Jawab Hamim. Ya, sudah terserah Mas Hamim. Ibu gak tahu di mana itu SMA Florida. Ibu dulu sekolah di SMA N1, dekat sini. Ujar sang ibu. Ya sudah bu, Hamim mau berangkat dulu. Kata Hamim menyudahi makannya. Lalu pamit, saling cium tangan sang ibu. Setelah ganti baju dan celana, Panji menyalakan mesin motor yang terparkir di samping kamar panggung. Aisyah, ayo. Kata Hamim. Iya mas. Jawab ruh Aisyah lalu naik boncengan motor. Motor Handebit warna hitam melaju pelan-pelan menuju jalan raya. Selang setengah jam, Hamim sampai di depan gerbang pintu masuk SMA Florida. Pak, mau menemui kepala sekolah. Kata Hamim pada seorang satpam. Silahkan masuk mas. Motornya diparkir di parkiran depan pos satpam itu ya. Khusus parkiran motor. Itu ruangan kantor kepala sekolah. Paling tengah. Ada papan tulisan kepala sekolah. Kata seorang satpam sambil menunjuk ruang kantor. Terima kasih pak. Ujar Hamim lalu memarkir motornya. Setelah itu, Hamim dan ruhnya Aisyah berjalan ke ruang kepala sekolah. Selamat siang. Ucap Hamim di depan pintu kantor. Selamat siang juga. Ada keperluan apa mas? Tanya seorang guru. Mau ketemu bapak kepala sekolah. Jawab Hamim. Mari, ikuti saya. Kata pak guru. Lalu berjalan menuju ruang kepala sekolah. Selamat siang pak. Ini tamu mencari bapak. Kata seorang guru. Silakan masuk. Kata kepala sekolah. Iya pak. Jawab Hamim lalu masuk ruangan. Kemudian duduk menghadap kepala sekolah.
Dengan siapa? Dan ada keperluan apa, Mas? Tanya kepala sekolah. Saya Hamim, Pak. Saya mau daftar sekolah di sini. Jawab Hamim. Melihat tampang dan pakaian Hamim, kepala sekolah ragu. Di SMA Florida ini sangat mahal, Mas. Bayar sekolah setiap bulanannya 4 juta. Uang daftar masuk 35 juta. Karena Mas Hamim terlambat daftar 6 bulan, maka Mas Hamim harus membayar bulanan sebesar 4 juta kali 6 bulan. Jadi 24 juta. Total semuanya, Mas Hamim harus bayar 59 juta. Ujar kepala sekolah. Baiklah, Pak. Jawab Hamim. Mas Hamim, semua siswa-siswi di SMA Florida ini bisa sekolah di sini. Itu karena tanda tangan saya. Jadi, tanda tangan saya nilainya 50 juta. Ujar kepala sekolah. Kepala sekolah ini korupsi, Gus. Dia memerasmu. Minta uang fee sebesar 50 juta untuk dirinya sendiri. Dengan alasan tanda tangannya. Kata Aisyah yang duduk di samping Hamim. Baiklah, Pak. Jadi, saya harus bayar 109 juta ya? Tanya Hamim. Iya, Mas Hamim. Jawab kepala sekolah. Ini, Pak, uangnya. Kata Hamim sambil menyodorkan 2 bedel uang 50 jutaan. Serta 9 juta. Ini surat rekomendasi, berikan pada sekretaris sekolah. Ruangannya ada di sebelah. Mas Hamim ambil seragam sekolah dan buku paket mata pelajaran. Dan nanti ditentukan kelasnya. Besok pagi, Mas Hamim bisa masuk kelas. Ujar kepala sekolah, lalu memberikan secari kertas rekomendasi. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ujar Hamim lalu beranjak keluar ruangan kepala sekolah. Selesai mengambil seragam sekolah, Hamim berjalan menuju parkiran untuk mengambil motor. Tak lama kemudian, motor pun melaju pelan-pelan meninggalkan parkiran. Aisyah, kita langsung pulang ya? Ujar Hamim. Iya, Gus. Jawab ruhnya Aisyah. Selang setengah jam, Hamim sampai di rumah dan memarkirkan motor di samping kamar panggung. Aisyah, kamu pulang saja dulu. Aku mau istirahat tidur. Ujar Hamim. Iya, Gus. Jawab ruhnya Aisyah lalu beranjak pergi. Selesai sholat maghrib berjamaah di musola, Hamim dan Idris menikmati makan di atas tikar depan TV. Mas, apa diterima tadi daftar sekolahnya? Tanya sang ibu sambil makan. Diterima, Bu. Besok mulai sekolah. Jawab Hamim. Alhamdulillah kalau begitu. Bayar berapa, Mas? Daftar sekolahnya. Tanya sang ibu. Murah, Bu. Jawab Hamim berbohong, agar ibunya tidak kaget. Bab 22. Bela teman baru. Selesai makan, Hamim menikmati kepulan asap rokok sambil melihat televisi hitam putih. Bu, sejak kecil, aku lihat, ibu selalu rajin sholat. Sedangkan bapak, jarang sekali sholat. Ujar Hamim. Ibu sejak kecil dididik sama kakekmu. Sholat. Jadi, ibu ini rajin sholat, karena terbiasa sholat sejak kecil. Tapi, ya sholat wajib saja, Mas. Kalau sholat tahajud atau sholat hajat tidak pernah. Karena, kalau malam suka capai. Kalau bapakmu, memang jarang sholat. Karena, dari kecil tidak dididik sholat. Makanya, keluarga dari bapakmu, tidak ada yang sholat. Kata sang ibu. Aku lihat, bapak rajin sholat sekarang. Ujar Hamim. Sejak kamu pulang ke rumah, ibu lihat, bapakmu rajin sholat. Sepertinya, malu sama kamu, Mas. Masa, anaknya rajin sholat, bapaknya nggak sholat. Kata sang ibu. Sebuah mobil mewah parkir di samping musola. Seorang laki-laki keluar dari mobil. Mas Hamim, ada tamunya. Teriak Idris yang lagi main game Higgs Domino Island di teras rumah. Iya, sahut Hamim. Assalamualaikum. Sapa Pak Denny. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Apa benar? Ini rumah Gus Hamim? Tanya Pak Denny. Iya benar. Saya sendiri Hamim. Ada apa, Pak? Tanya Hamim. Mau minta syarat dan doa Gus. Jawab Pak Denny. Silakan duduk di teras musola, Pak. Kata Hamim lalu berjalan ke musola. Baiklah, Gus. Jawab Pak Denny lalu mengikuti Hamim.
Kemudian duduk di teras musola. Silahkan diminum, Pak. Ini juga ada camilan roti kering. Ujar Hamim sambil menyodorkan beberapa air mineral gelas dan kaleng roti. Terima kasih, Gus. Gus Hamim. Ternyata masih remaja ya. Saya kira sudah tua. Hehehe. Ujar Pak Denny lalu tertawa. Iya, Pak. Masih remaja. Menginjak usia ke-17. Masih suka main. Bapak siapa namanya? Tanya Hamim. Saya Pak Denny, Gus. Dari kota Semarang. Kebetulan lagi kunjungan kerja di kantor Surabaya. Jadi, sekalian ke sini. Jawab Pak Denny. Pak Denny mau minta syarat apa? Tanya Hamim kemudian menyulut rokok. Mau minta syarat buat anak saya. Tony namanya. Anak saya ini anak tunggal, Gus. Nakalnya kelewatan. Sekarang kelas 3 SMA. Yang membuat saya khawatir itu mengkonsumsi narkoba, Gus. Sama minuman keras. Pulang-pulang, mabuk. Sekolah tidak pernah belajar. Berangkat pagi, pulang malam. Jawab Pak Denny. Baiklah, Pak. Jawab Hamim lalu mengambil 2 botol air mineral. Kemudian, Hamim menawasuli ruhania dan jasmania Tony, anakannya Pak Denny. Setelah membaca surat Al-Fatihah 41 kali, Hamim berkata, tolong, air mineral 1 botol ini disiramkan di halaman pintu gerbang masuk rumah. Dia dilewati putranya Bapak. Yang 1 ini dibuat minum untuk putranya. Iya, Gus. Terima kasih. Kira-kira Tony anak saya bisa jadi anak yang baik dan nurut sama orang tuanya. Gak, Gus? Ujar Pak Denny. Bisa, Pak. Setelah minum air asmak ini, anak Bapak akan ada perubahan. Apa Bapak dan istrinya rajin sholat 5 waktu? Tanya Panji. Kalau saya jarang sholat 5 waktu. Kalau istri saya rajin, Gus. Jawab Pak Denny. Bilang sama istrinya ya, Pak. Selesai sholat, suruh tawasul. Kirim Al-Fatihah 3 kali. Bapak catat di HP. Gini tawasulnya, khususon ila ruhaniya wa jasmania putra saya. Semoga menjadi anak yang soleh, nurut sama orang tua. Al-Fatihah. Ujar Hamim. Iya, Gus. Jawab Pak Denny. Pak Denny kok tahu saya? Dari mana? Tanya Hamim. Dari Ibu Aryani. Istri saya teman bisnisnya Ibu Aryani. Jawab Pak Denny. Ya sudah, Pak. Bapak boleh pulang. Ujar Hamim. Baiklah, Gus. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kata Pak Denny sambil meletakkan amplop di lantai musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Kemudian menunaikan sholat Isya sendirian. Malam terus berlalu. Sehabis mempelajari ilmu manajemen bisnis di kanal YouTube, Hamim tertidur di depan laptop. Pagi jam 06. Sehabis mandi dan sarapan, Hamim berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya. Setelah memacu motornya, tak selang lama sampai di SMA Florida. Seusai parkir, Hamim berjalan sambil mencari kelas barunya. Mbak, kelas 1A di sebelah mana ya? Tanya Hamim pada Bella yang juga siswi kelas 1B. Dan tembangnya, kamu siswa baru ya? Goda Bella. Iya, Mbak. Jawab Hamim. Jangan panggil Mbak. Panggil saja Bella. Kamu siapa namanya? Tanya Bella. Hamim Jazuli. Mari, aku antar ke kelas barumu. Kata Bella kemudian berjalan. Hamim, ini kelasmu 1A. Ujar Bella sambil menunjuk ruangan kelas. Terima kasih Bella. Ucap Hamim. Nanti, istirahat kita ke kantin ya. Antara aku samperin. Kata Bella. Iya Bella. Jawab Hamim lalu masuk kelas. Waktu terus berjalan. Tak terasa jam 9:30 bel istirahat berbunyi. Semua siswa-siswi keluar kelas satu persatu. Hamim. Panggil Bella dari balik jendela kelas. Iya Bella. Sahut Hamim. Waktunya istirahat. Ngapain di kelas? Ayo kita makan bakso di kantin. Aku traktir. Kata Bella. Iya Bella. Sebentar. Jawab Hamim. Bella, si culun itu temanmu? Tanya Kiki teman sekelas Hamim. Kalian itu. Mentang-mentang anak orang kaya.
lalu seenaknya membuli murid baru yang miskin. Biar culun gak culun. Ngapain pada kepo sama temanku? Jawab Bella ketus. Bella, ayo. Ajak Hamim yang baru keluar kelas. Iya Hamim. Sahut Bella lalu beranjak meninggalkan Kiki dan kelompoknya. Hamim, duduk sini. Kata Bella. Iya Bella. Jawab Hamim lalu duduk sambil melihat suasana kantin. Pak, bakso 2 sama es kelapa muda dau. Seru Bella. Bella, emang boleh merokok di sekolahan sini? Itu ada siswa yang merokok. Tanya Hamim. Boleh Mim, asal tidak ketahuan guru. Tapi, siswa-siswi sini, kalau di kantin, pada suka merokok. Walau ada guru yang tahu, nggak berani menegur atau mengeluarkan dari sekolah. Karena, sekolah di sini, tempat belajar anak-anak orang kaya. Kalau dikeluarin dari sekolah, rugi pemilik sekolahan ini. Kalau dihukum, guru dan kepala sekolah sungkan. Karena sering kena suap sama orang tua wali murid. Yang penting, merokoknya di dalam kantin. Jawab Bella. Berarti, bebas ya. Sekolah di sini. Ujar Hamim. Iya, bebas. Walau kamu bolos gak masuk sekolah 3 bulan. Gak apa-apa. Asal izin dan bayar bulanan sekolah, lancar. Pernah teman sekelasku bolos 1 bulan lebih. Gak ada masalah. Baik-baik saja. Kata Bella. Ini non, bakso dan esnya. Ujar pegawai kantin. Makasih Kang. Ayo Min, dimakan baksonya. Ujar Bella. Iya Bella. Ujar Hamim lalu menikmati makan bakso. Gimana hari pertama masuk kelas? Tanya Bella. Alhamdulillah, tidak ada yang menyapaku. Dan tidak ada yang mau bicara denganku. Jawab Hamim. Ya begitulah kebanyakan anak-anak orang kaya. Kamu gak usah kecil hati. Yang penting kamu belajar di sini. Ujar Bella. Selesai istirahat dan belajar lagi. Jam-jam 12:30. Bel tanda pulang berbunyi. Para siswa-siswi membubarkan diri keluar kelas satu persatu. Begitu juga dengan Hamim. Berjalan menuju parkir. Hamim. Panggil Bella yang berdiri di depan luar kelasnya. Iya Bella. Sahut Hamim. Ayo, jalan-jalan ke mall. Sambil cari makan siang. Ajak Bella. Maaf Bella, jam 1 aku mau kursus manajemen bisnis. Pulang jam 3 sore. Jawab Hamim. Oke. Semoga sukses. Ujar Bella. Amin. Sahut Hamim lalu beranjak pergi ke parkiran. Tak selang lama, Hamim memundurkan motornya. Kemudian menyalakan mesin motor. Hiculun. Minggiran dikit. Apa mau aku tabrak motor bututmu itu? Seru Maya dengan nada ketus pada Hamim. Tanpa berkata sedikit pun, Hamim langsung melajukan motornya. Motor pun melaju ke arah daerah rungkut pinggiran kota Surabaya. Selesai sholat duhur dan makan siang, Hamim langsung menuju tempat kursus baru dengan terlambat. 2 jam telah berlalu, dan kursus manajemen bisnis telah usai. Hamim pun melangkah menuju parkiran motor. Dulu, kursus manajemen bisnis dan bahasa Inggris. Pagi hari. Siang setelah sholat duhur, kursus mengemudi. Sejak sekolah, aku minta jadwal kursus siang hari. Namun, setelah sekolah, tidak ada waktu untuk kursus. Lebih baik, berhenti kursus saja. Belajar di YouTube. Kan aku sudah punya dasar ilmu manajemen bisnis dan bahasa Inggris. Gumam Hamim lalu menyalakan mesin motornya, kemudian melaju ke jalan raya. Tak selang lama, Hamim memasuki desa Konoha. Hamim. Panggil Blaine yang lagi di teras rumah Anton. Hamim mengerem motornya, lalu putar balik. Lagi ngapain di sini? Tanya Hamim sambil memarkir motornya, lalu beranjak duduk di atas keramik. Ini mau mancing di sungai dekat-dekat kuburan perbatasan desa. Jawab Blaine. Ya sudah, nanti aku susul. Tapi, aku nggak punya alat pancing. Kata Hamim. Ada kalau alat pancing. Sahut Blaine. Mim, waduh. Sekolah SMA Florida sungguhan kamu. Gak ayah. Ujar Anton sambil membawa alat pancing. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ya sudah, nanti kalau sampai di lokasi, kamu was saja.
Aku tak pulang dulu ganti baju. Ujar Hamim lalu berdiri. Oke, Mim. Jangan lupa bawa rokok sama kopi dibungkus. Sahut Anton. Oke. Sahut Hamim kemudian melajukan motor. Sesampai di rumah,